Pemirsa, Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan menjelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal oleh timnas Indonesia dan juga Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia. Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pemirsa, sebuah ruko menjadi lokasi pembuatan obat terlarang di Tasikmalaya, Jawa Barat, digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Selama ini pelaku menyamarkan aksinya dengan menjual air mineral. Ruko di Jalan Letjen Mashudi, Tasikmalaya, Jawa Barat dijadikan pabrik pembuatan obat terlarang jenis trihexypenidil. Ditemukan sejumlah mesin produksi obat, bahan baku hingga obat yang sudah jadi. Saat penggerebekan, terdapat 3 orang yang tengah melakukan proses produksi obat terlarang. Diketahui pabrik ini sudah beroperasi sekitar 6 bulan dan telah memproduksi obat sebanyak 1,5 juta butir per bulan. Polisi juga telah menangkap 3 tersangka dari lokasi. Untuk produksi ini per bulannya mereka bisa di atas 1.500.000 butir.
Sudah berapa lama beroperasi di sini? Oh, kurang lebih 6 bulan. Pak, ini kedoknya apa sih Pak? Berbuat kedok ininya? Jadi gini, ini masih berproses. Saya minta pada rekan-rekan media bersabar dulu sebentar. Kita masih ini kan memang kita butuh pengembangan lagi. Menurut Ketua RW setempat, pihaknya tidak mengetahui terkait adanya aktivitas pembuatan obat terlarang tersebut. Ajat juga menambahkan bahwa selama ini dirinya dan warga hanya mengetahui bahwa tempat tersebut menjual air mineral. Modusnya itu jualan air mineral, modusnya di depannya. Tapi ternyata di belakangnya udah ya seperti itu, banyak mesin-mesin yang buat produksi sudah banyak. Nggak tahu sama sekali saya. Diketahui trihexypenidil merupakan obat keras yang sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek fly atau melayang. Pemirsa, buruknya performa klub sepak bola Barito Putra musim ini, para pemain dan manajemen tim gelar sholawat dan doa bersama berharap hasil yang lebih baik di Liga 1. Sholawat dan doa bersama diadakan di lapangan terbuka Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Barito Kuala, diikuti tim Barito Putra dan ribuan masyarakat Kalimantan Selatan. Dipimpin Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf, bersama dengan sejumlah ulama mereka larut dalam doa. Lewat sholawat dan doa bersama diharapkan bisa meningkatkan mental, spiritual, dan fokus pemain, serta memperbaiki performa tim di Liga musim ini. Diketahui saat ini tim Laskar Antasari bermarkas di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, karena stadion di Banjarmasin tengah direnovasi. Tim asuhan Coach Rahmat Darmawan terpuruk di papan bawah, berada di peringkat 13 sementara Liga 1 dengan raihan 9 poin kalah 5 kali dalam 10 pertandingan. I'm happy to be in Banjarmasin with the people, with the fans. Share this moment with the fans are amazing, and hope we can play here soon in Banjarmasin and be with the fans and celebrate goals and 3 points. Sebuah ajang turnamen golf digelar di Sentul Highland Golf Club Jawa Barat. Selain menjadi ajang olahraga, ajang ini juga menjadi ajang untuk berjejaring. PT Bimasena Arta Internasional gelar Treasury Golf Tournament 2024 di Sentul Highland Golf Club. Turnamen golf ini dihadiri oleh 135 peserta dari kalangan perbankan. Bukan hanya menjadi ajang olahraga, turnamen ini menjadi wadah mempertemukan para profesional keuangan, termasuk trader dan broker dari berbagai bank. Turnamen ini juga menambah daya tarik dengan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang. Bimasena Treasury Golf Tournament yang diadakan di Sentul Highland, yang dihadiri juga oleh semua klien kami, yaitu dari perbankan, baik perbankan dari BUMN ataupun perbankan swasta. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Selain itu, Treasury Golf Tournament menjadi langkah awal Bimasena untuk kembali meraih peran besar di industri pialang pasar uang. Harapannya acara ini bisa semakin mengakrabkan para pelaku pasarnya tentunya, dan tentunya acara ini juga semakin dapat bisa membuat brand Bimasena itu semakin dikenal. Ini bukan acara yang terakhir, memang ini acara pertama, tapi harapannya acara ini bisa berkelanjutan. Dengan adanya Treasury Golf Tournament 2024, Bimasena memposisikan dirinya sebagai perusahaan pialang yang adaptif dan dinamis di tengah industri keuangan yang terus berkembang. Turnamen ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi Bimasena dalam memperkuat kehadirannya di pasar sekaligus membangun relasi jangka panjang yang menguntungkan. Sementara itu, pemirsa, tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar laga uji coba. Melawan Malaysia, Indonesia menang dengan skor 92-61. Tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar uji coba melawan Malaysia di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. Indonesia menang dengan skor 92-61.
Meski meraih kemenangan, tim basket Indonesia akan terus mengevaluasi untuk memantapkan skuad yang dibawa dalam kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 nanti. Evaluasi kita ya di hari ini kan yang kelihatan itu pada saat kita di kuarter kedua di mana kita hanya bisa bikin skor 13 poin gitu, karena di situ kita mulai bermain sendiri-sendiri. Banyak isolasi di mana kita sudah tidak sharing bolanya, akibatnya kita banyak bikin turnover. Nah, itu evaluasi yang paling penting, karena untuk melawan tim kayak Korea, tim kayak Thailand, kalau kita mulai bermain isolasi, mulai bermain sendiri-sendiri, maka peluang kita akan jadi lebih kecil. Ya sebenarnya bakal ada evaluasi tersendiri dari coaching staff, tapi kalau dari aku lihat sendiri mungkin secara turnover kita masih agak sloppy di situ, dan mungkin kita seharusnya bisa mutar bolanya lebih bagus lagi untuk dapat good shot dan minimize fast break point lawan sendiri. Indonesia masih akan melanjutkan laga uji coba dengan melawan Singapura pada 15 November mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ismalia, Oki Mahendra, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI menggelar turnamen biliar antar wartawan. PP Popsi memberikan dukungan penuh untuk keberlangsungan acara turnamen yang bertajuk AWPI Cup One 2024. Para peserta biliar dari kalangan wartawan saling adu kemampuan dalam turnamen AWPI Cup 1 yang berlangsung di Puslatnas PP Popsi Kedoya, Jakarta Barat. Ajang yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia dan Asistensi Media Nasional mengusung tema Junjung Sportivitas Biliar Tanpa Judi ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari PP Popsi dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan ke depannya. Karena ini turnamennya bertajuk biliar tanpa judi, semoga olahraga kita biliar ini juga di masyarakat dianggap menjadi hal yang positif. Gelaran AWPI Cup 1 2024 ini diikuti puluhan peserta dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 35 atlet dari 12 provinsi turut serta dalam ajang Popsipo Circuit 2024 Seri 4 yang secara resmi digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kompetisi ini bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik, namun juga menjadi wadah bagi atlet muda berbakat. ...35 atlet dari seluruh Indonesia mengasah teknik dan mental dengan menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan keterampilan di meja biliar. Penyelenggaraan seri keempat dari Popsipo Circuit ini digelar dari tanggal 11 November hingga 14 November 2024 di Carabao Bistro & Pool, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Bisa memanfaatkan event ini untuk keperluan kita semuanya, baik para pengurus Popsi, para atlet dan semua stakeholder yang terkait dengan biliar ini. Harapan saya dengan volume daripada event ini semakin banyak, ini bisa menjadi track in atau track out daripada atlet sehingga lebih bisa mengasah untuk kemampuan. Selain menjadi ajang latih tanding bagi para atlet untuk memenuhi standar nasional, turnamen ini juga menjadi penyemangat sekaligus pembibitan atlet-atlet junior. Mainnya lebih berhati-hati sih, kayak jangan terlalu lebih memprioritaskan safety lah. Kalau yang agak susah lebih jaga, lebih berhati-hati. Ajang ini hanya mempertandingkan satu nomor yang akan diakumulasikan untuk meningkatkan peringkat terbaik. Popsipo Circuit 4 menjadi bagian turnamen kejuaraan nasional biliar. Seri ini menjadi penutup dari rangkaian 4 seri di tahun 2024 setelah sebelumnya 3 seri diadakan di Jambi, Bali, dan Lampung. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga dapat menjadi pilihan dalam mengisi aktivitas anak-anak di akhir pekan. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah acara dengan berbagai lomba digelar untuk meningkatkan minat anak-anak.
Ratusan anak-anak antusias mengikuti lomba bertajuk Little Champions Day di Mall Ratu Indah Minggu 10 November kemarin. Mengangkat tema Sports for Youngster, kegiatan ini digelar oleh Dispora Makassar bersama event organizer Viano Production Indonesia. Berbagai lomba mengisi kegiatan ini, mulai dari Kids Dash, Ninja Warrior Camp, Speed Climbing, dan Push Bike. 450 peserta mengikuti kegiatan ini untuk memperebutkan 50 juta rupiah. Yang pertama nambah wawasan anak-anak. Sebelumnya anak tidak pernah manjat tebing, jadi bisa rasakan. Terus ada juga permainan apa ini Mama Zidan? Ninja Warrior. Jadi itu coba tantangan anak. Supaya ada kegiatan fisiknya yang lebih baik, karena biasanya dia cuma main di rumah. Supaya bisa lebih semangat lagi untuk berolahraga. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan semangat kompetisi positif sejak dini. Dengan berbagai aktivitas anak-anak juga diharapkan dapat meningkatkan minat olahraganya. Berjalannya tentunya kami berharap berjalan dengan baik, memberikan kesempatan bagi orang-orang tua untuk mengajak anaknya untuk ikut lomba di acara pada hari ini. Ya, ini tujuan utama kita memang adalah tugas-tugas dari pemerintah Kota Makassar untuk memberikan kepada masyarakat acara-acara, bukan hanya acara-acara yang sifatnya seremonial saja, tapi acara-acara yang tentunya bisa membangkitkan minat anak-anak untuk berolahraga sejak usia dini. Dalam kegiatan ini, sejumlah pengisi hiburan juga melibatkan anak-anak, seperti penampilan dance dan hiburan menyanyi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Wapres Gibran Rakabuming Raka akan berkunjung melihat kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.